Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar dan oleh pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, renungan firman Tuhan yang akan kita baca dari 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan ayat 10 bagian B. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Tema yang diangkat dari nas renungan kita hari ini adalah melakukan apa yang kudus lebih bersungguh-sungguh. Sebagai umat manusia yang masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini, tahu betul bahwa hidup kita hanyalah sementara, tidak untuk selama-lamanya. Artinya waktu yang diberikan oleh Sang Pencipta dan Pemelihara kita itu adalah sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus mampu memanfaatkan waktu yang ada ini sebaik mungkin. Ada banyak orang yang tanpa sadar telah membuang-buang waktu yang ada, yang dianugerahkan Tuhan itu dengan melakukan hal-hal yang sia-sia atau menjalankan hidup yang cemar karena berbuat dosa di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Ingatlah bahwa kita di dalam menjalani hidup ini, sungguh-sungguh harus menyadari adanya kesempatan demi kesempatan dan waktu yang kita jalani adalah kesempatan yang Tuhan Pencipta dan Pemelihara kita itu beri. Sudah sungguh-sungguh kita boleh nikmati sebagai umat ciptaannya. Apalagi kita sungguh-sungguh harus boleh pertanyakan, apakah yang dimaksud dengan kesempatan itu? Salah satu pengertian tentang kesempatan dalam bahasa Yunani sebagai bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru adalah kairos. Kata kairos itu adalah berarti suatu kesempatan untuk mendapat atau memperoleh sesuatu di mana kesempatan ini sendiri tidak akan pernah terjadi lagi untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, janganlah ditunda-tunda lagi waktu untuk melakukan hidup kudus atau hidup yang tidak dicemari oleh perbuatan dosa, yaitu hidup yang terbaik selama kesempatan itu masih Tuhan Pemelihara kita itu memberikannya kepada kita. Apalagi di masa-masa sekarang yang keadaannya serba tidak menentu ini. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita kapan dan dimanapun saja kita ada dan berada di muka bumi ini. Ingatlah Alkitab sudah menegaskan di dalam Efesus pasal 5 ayat 14-17 yang mengatakan, "Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Tuhan Yesus menghendaki agar kita umatnya ini dapat hidup sebagai orang yang bijak, bukan seperti orang yang bebal atau bodoh. Orang bijak selalu mendapatkan kesempatan dalam setiap kesulitan, sedangkan orang yang bodoh selalu mendapat kesulitan dalam setiap kesempatan yang ada untuk hidup kudus dan berbuat baik di mata Tuhan dan sesama kita umat manusia. Jangan sampai kita tenggelam dalam kenyamanan yang ada. Sebaliknya kita harus selalu berjaga-jaga dalam doa dan terus dekat melekat kepada Tuhan Yesus, dalam arti harus membangun hubungan yang karib atau akrab dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja dan Kepala atas kita umatnya di dunia ini. Sekarang ini bukanlah waktu untuk memegahkan diri
dengan apa yang kita miliki, yang kesemuanya itu milik Tuhan yang Dia titipkan kepada kita umat-Nya. Oleh karena itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Jangan buang kesempatan yang ada dan jangan tunda-tunda apapun yang bisa kita kerjakan hanya untuk mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Setiap orang memiliki kesempatan yang berbeda-beda, tetapi itu bukan suatu alasan bagi kita untuk tidak melakukan segala aktivitas kehidupan yang kudus dan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Pencipta dan Pemelihara kita. Selamat menjalani aktivitas hidup yang kudus dengan bersungguh-sungguh guna untuk melakukan yang terbaik bagi penyembahan, pujian, dan pemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang Maha Kudus itu. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur karena Tuhan sudah mengingatkan kami agar kami senantiasa dapat hidup kudus dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar melakukan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu ini. Oleh sebab itu, di kesempatan ini juga kami tetap mau doakan bagi mereka yang dalam kondisi sedang dikuasai oleh sakit penyakit apapun juga. Terlebih karena gangguan pandemi COVID-19 yang masih saja belum berakhir di dunia ini. Tuhan tolonglah pakai melalui sarana perawatan, para medis, dokter, atau obat untuk memungkinkan mujizat kesembuhan-Mu juga boleh terjadi dan berlaku atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.